السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah dibahas tentang ciri khas Yahudi dan ciri khas Nasrani, yang kesimpulannya bahwa Yahudi dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka berilmu tetapi justru memutarbalikkan ilmu yang sudah diketahuinya, maka Allah murka pada mereka. Adapun Nasrani dhal, sesat karena mereka beramal tanpa ilmu. Dan kemudian Nabi bersabda bahwa kalian nanti akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh, hingga kalaupun mereka memasuki lubang biawak, niscaya kalian akan mengikutinya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, apakah yang dimaksud Yahudi dan Nasrani? Qala faman. Beliau berkata, siapa lagi? Dalam riwayat disebutkan bahwa kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Ditanya, ya Rasulullah, apakah Romawi dan Persia? Qala wa manin nasi illa ulaik. Siapakah manusia kalau bukan mereka? Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi dalam hadis tidak menyatakan bahwa kalian seluruhnya akan mengikuti mereka, tidak. Nabi masih mengecualikan dengan kalimat la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tetap di atas kebenaran. Mansurun, mereka selalu ditolong, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khadalahum. Enggak akan merugikan mereka siapa-siapa yang mengacuhkan mereka. Sampai pada ucapan Syekhul Islam
Ibnu Taimiyah rahimahullah wa akhbara sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anna Allah la yajma' hadhihi al-ummah 'ala ad-dalalah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi dalam hadis yang sahih, Allah tidak akan mengumpulkan umat ini di atas kesesatan. Artinya tidak mungkin sepakat seluruhnya di atas kesesatan, tidak. Pasti akan ada yang tetap di atas kebenaran. Yaitu pada lafaz hadis la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Yani kalau sebagian sesat, sebagian menyimpang, sebagian ngikut Yahudi, sebagian ngikut Nasara, sebagian menjalani jalan Nasrani, Romawi, sebagian menjalani jalan Persia, penyembah api, ila akhiri, tidak mungkin sepakat. Pasti akan ada yang menentang mereka dari ahlul haq. Itu makna tidak akan seluruhnya sesat, tidak. Wa inna Allah la yazal yaghrisu fi hadha ad-din gharsan yasta'miluhum fihi bi ta'atihi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan tetap menanam cikal bakal pembawa agama. Allah pasti akan menjadikan pada umat ini, pada agama ini gharsan, orang-orangnya. Yasta'miluhum fihi bi ta'atihi. Allah akan pakai mereka untuk mentaati perintah-perintahnya. Ini pasti akan ada di setiap generasi satu golongan yang tetap di atas kebenaran, yang Allah jadikan untuk membawa agama ini, yang Allah jadikan untuk menerapkan agama ini, pasti ada. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka di sini perlu dikritik istilah kebangkitan Islam. Apa makna kebangkitan Islam? Kalau Islam tidak pernah tidur, selalu bangkit. Dan kalau ditanya kapan itu kebangkitan Islam, mereka akan berkata abad 20. Kalau ditanya lagi kapan tepatnya, mereka akan sebutkan tahunnya, tahun sekian, 50-an, 60-an. Kapan itu? Ketika jaya-jayanya Ikhwan al-Muslimin. Jadi mereka GR, gede rasa bahwasanya lihat umat sudah bangkit. Emang kapan umat ini tidur? Islam bangkit. Emang kapan Islam ini pernah tidur? Nabi menyatakan la tazalu, akan selalu ada ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang menegakkan kebenaran. Gak pernah kosong di masa-masa mereka. Masa-masa hizbiyin, ikhwaniyin di Mesir, yang katanya kebangkitan Islam, padahal kebangkitan Ikhwanul Muslimin. Di sana ada Ahmad Syakir, Ahlul Hadis. Di sana ada Syekh Muhibbuddin yang nulis kitab-kitab. Di sana ada fulan wa fulan wa fulan, ulama, jahabidah, ahli sunnah, menulis kitab mengajarkan ilmu. Enggak dihitung. Bahkan sebelum ada Ikhwanul Muslimin. Bahkan tidak berapa lama, tahun-tahun sebelumnya, masih banyak para ulama kibar yang menegakkan sunnah, mengajarkan tauhid, menulis kitab-kitab dalam membela agama, zahirina 'alal haqq, tegak di atas kebenaran. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kalau engkau berkata kebangkitan saya mungkin agak lebih tepat. Kamu baru bangun tidur. Enggak lihat di belakang kamu banyak ulama, di sebelah kamu banyak ulama. Enggak lihat karena masih kucak-kucak mata, baru bangun. Kebangkitan saya, begitu harusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab. Fa'alima bi khabarihi atau fa'ulima bi khabarihi as-sidq annahu la budda an yakuna fi ummatihi qaumun mutamassikina bihadihi
alladhi huwa dinul Islam mahdhan. Maka diketahuilah, kata Syekhul Islam rahimahullah, dengan berita yang jujur, bi khabarihi shadiq, annahu la budda an yakuna fi ummatihi, bahwa mesti akan ada pada umatnya satu kaum yang berpegang dengan bimbingan Rasulullah SAW, mutamassikin bi hadyi, alladhi huwa dinul Islam mahdhan, yang merupakan agama Islam yang murni. Wa qaumun munharifina, dan ada pula kaum-kaum yang menyimpang, ila syu'batin min syu'abi dinil yahud, ada yang menyimpang ke cabang-cabang agama Yahudi, au ila syu'batin min syu'abi dinin Nasara, atau kepada syu'bah dari syu'abi dinin Nasara, salah satu cabang dari cabang-cabang agama Nasrani. Wa in kana ar-rajul la yukaffir bihadzal inhiraf, walaupun bisa jadi seseorang belum dikafirkan dengan penyimpangannya, walaupun belum dikatakan kufar dengan penyimpangannya. Bal wa qad la yufassaq aidan, bahkan tidak dikatakan fasik juga. Bal qad yakunu al-inhiraf kufran, wa qad yakunu fisqan, wa qad yakunu sayyi'atan, wa qad yakunu khata'an. Menyimpang ke jalannya Yahudi, menyimpang ke jalannya Nasrani. Tetapi belum sampai dikatakan kafir seperti kafirnya Yahudi. Belum dikatakan kafir seperti kafirnya Nasrani. Bahkan kadang-kadang tidak ada fasik. Loh bagaimana? Karena macam-macam keadaan mereka ketika berbuat sesuatu dari amalan-amalan Nasara atau amalan-amalan Yahud. Kadang jahlan minhum, tidak mengerti. Kadang semangat ingin menyaingi Yahudi dan Nasrani. Kadang sekian banyak asbab. Maka bisa jadi penyimpangan ke arah Yahudi dan Nasrani bisa jadi kufur, bisa. Wa qad yakunu fisqan. Kalau kufur berarti sudah seperti agama Yahudi atau Nasrani, maka itu kufur. Sudah menuhankan Nabi seperti Nabi Isa dituhankan oleh Nasara. Atau sudah berani yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, yaktumuna al-ilma wa hum ya'lamun, atau yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, seperti Yahudi. Ini perbuatan-perbuatan kufur. Walaupun orangnya bisa jadi kafir, bisa jadi belum. Kalau kadang-kadang mereka menirunya bukan dalam masalah itu, dalam budayanya. Wa qad yakunu fisqan, maka bisa jadi suatu kefasikan. Cereng. Dakwah ya akhi, dakwah dengan gitar. Nada dan dakwah. Apa ini? Fasik. Ngapain? Oh berdakwah. Kok begitu caranya? Lihat Nasara. Mereka berdakwah dengan nyanyian-nyanyian. Kita juga bisa berdakwah dengan nyanyian. Lihat mereka dengan piano. Kita juga bisa dengan piano. Ini kebodohan dari satu sisi dan kefasikan dari sisi lain. Kalau ada sisi ketiga, maka itu kebid'ahan. Karena musik suatu yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah menyatakan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh umatku ini nanti akan berani-berani menghalalkan zina, hira, wal harira, sutra bagi laki-laki, wal khamra, dan khamr yusammunahu bighairi ismih, menamakannya dengan nama lain. Wal ma'azif, yang keempat alat-alat musik yang yu'zaf bihi, yang dipetik kemudian berbunyi, atau yang ditiup kemudian berbunyi, itu dikatakan dengan ma'azif. Niscaya umatku akan berani menghalalkan 4 perkara ini. Zina dikatakan kawin kontrak, nikah muaqqad,
Pelacur-pelacur sekarang, kalau ingin menarik konsumennya dari kalangan Arab, tidak akan mengatakan kami pelacur. Akan menyatakan, Anda mau nikah sementara? Sementara Anda di Indonesia? Mau berapa hari? Mau seminggu? Sebulan? Ini pelacuran. Dianggap halal oleh mereka dan dinamakan dengan nama lain. Namanya nikah. Na'udzubillah min dzalik. Wal harir juga. Harir. Sekian banyak kaum muslimin mengatakan tidak mengapa. Siapa yang menghalalkan perhiasan Allah? Qul man harrama zinatallah. Katakan siapa yang berani mengharamkan perhiasan yang Allah berikan. Boleh. Mempertentangkan Quran dengan sunnah. Padahal sudah jelas. Maknanya khudhu zinatakum inda kulli masjid adalah perhiasan yang halal. Pakaian yang bagus. Pakaian yang bersih. Pakaian yang baru. Pakai. Untuk sholat Id, sholat Idul Adha, sholat Jumat ke masjid. Khudhu zinatakum. Yang haram, jangan. Tidak bertentangan antara ayat dengan hadis. Dan juga yang ketiga, yang keempat. Yang keempat itulah yang sedang kita bahas. Mereka meniru Nasrani dengan menyanyikan lagu-lagu katanya dalam tanda petik Islami. Apakah ada dari salaf berdakwah dengan musik? Apakah ada dari kalangan tabi'in dan tabi'it tabi'in, dari sahabat dari tabi'in dari tabi'it tabi'in, dari para imam-imam ahlus sunnah yang berdakwah dengan nada, irama, musik? Tidak ada. Ikhwan ibn a'azakullah, bahkan musik itu adalah satu kefasikan. Wa qad yakunu sayyi'ah, atau bisa jadi sayyi'ah, sesuatu yang jelek. Kebiasaan mereka ditiru padahal jelek. Gayanya, penampilannya, cara bicaranya ada sayyi. Mengapa sayyi? Islam punya ciri-ciri khas. Mengapa harus tiru mereka? Itu kesalahan besar, sayyi'ah. Wa qad yakunu khata'a, kadang-kadang pula mereka meniru Yahudi dan Nasrani dalam keadaan khata'an, kesalahan. Kesalahan yang tidak sengaja ma'fun. Berarti bisa jadi bentuk-bentuknya bisa kufur, bisa fasik, bisa sayyi, bisa khata'. Wa hadzal inhiraf amrun tataqadahu ittiba' wa yuzayyinuhu syaitan. Penyimpangan ini yang kemudian menjadikan mereka mirip dengan Yahudi atau mirip dengan Nasrani adalah amrun tataqadahu at-tiba', perkara yang didorong oleh tabiat manusia. Pengen sama. Sehingga kalau engkau di kampung enggak ada yang pakai gamis, kamu akan malu. Pakai gamis kok saya sendirian ya. Besok sudah berubah. Itu tiba. Ditambah dengan yuzayyinuhu asyaitan, diindahkan oleh syaitan. Falidzalika amara al-'abdu bidawami du'a'illah. Oleh karena itu diperintahkan para hamba untuk terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bil hidayah. Oleh karena itu kita disuruh untuk berdoa terus-menerus meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Allati la yahudiyah fiha wala nasraniyah aslan. Berdoa agar lurus, istiqamah di atas jalan yang lurus, yang tidak ada ke-Yahudi-Yahudian, tidak ada pula ke-Nasrani-Nasranian, tidak menyerupai Yahudi, tidak menyerupai Nasrani. Kitanya tidak menyerupai Yahudi, kitanya tidak meniru Nasrani. Adapun kalau mereka meniru kita, apa urusan kita? Kalau mereka yang meniru, jangan bodoh. Kita pakai jenggot juga, Yahudi pakai jenggot panjang-panjang lagi. Apa jawab kita? Kalau mereka pakai jenggot berarti mereka niru kita. Apa urusannya? Mau niru mau enggak itu urusan mereka. Sekarang kita punya syariat lengkap. Nabi menyatakan ahful liha wa qassus syawarib. Biarkan jenggot dan guntinglah kumis. Nabi yang nyuruh. Maka inilah
sifat dan inilah budaya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terhadap kaum laki-laki. Demikian pula para wanita. Allah katakan yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menjulurkan pakaiannya ke seluruh tubuhnya. Ini budaya Islam bagi para wanita. Maka kalau ada mereka yang meniru-niru, kita katakan mereka yang niru kita, peduli amat. Jangan kita diombang-ambingkan mereka. Mereka cukur, kita panjangkan. Mereka panjangkan, kita cukur. Ya bodoh namanya kamu diombang-ambingkan oleh mereka. Kita punya agama yang baku. Agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku sempurnakan untuk kalian nikmatku atas kalian. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Pegang kuat-kuat, abdu alaiha bin nawajiz. Pegang kuat-kuat, gigit dengan geraham kalian. Jangan sampai lepas. Jangan ada campuran Yahudiyah. Jangan ada campuran Nasraniyah. Jangan ada budaya Yahudi. Jangan ada budaya Nasrani. Jangan ada budaya kuffar. Jangan dikotori. Jangan dicampuri. Ini sudah sempurna, lengkap. Adapun kalau mereka yang menyerupai, kamu sama dengan mereka, tuh mereka juga seperti kamu. Alhamdulillah, saya tidak niru mereka. Mereka yang niru kita. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Yuslih balakum. Wa ana ushir ila ba'd umuri ahli al-kitab al-a'ajim awal a'ajim. Saya isyaratkan kepada beberapa perkara dari perkara-perkara ahlul kitab dan perkara-perkara orang-orang ajam, orang-orang yang selain Islam, yang selain Arab. Allati ibtuliyat biha hadhihi al-ummah. Perkara-perkara yang umat ini terkena bencana, yaitu termakan dengan perkara-perkara tadi dari ahlul kitab dan dari a'ajim. Untuk apa aku sebutkan, aku isyaratkan liyajtanibal muslim al-hanif al-inhiraf an siratal mustaqim, agar seorang muslim yang lurus menghindari dari penyimpangan dari jalan yang lurus, menghindari jangan sampai menyimpang ila siratil maghdubi alaihim, jangan sampai menyimpang ke jalan orang yang dimurkai atau orang-orang yang sesat. Jangan menyimpang ke orang-orang yang dimurkai, yakni Yahudi, atau orang-orang yang sesat, yakni Nasara. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. Sangat menginginkan kebanyakan dari ahlul kitab, لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. Mereka kebanyakan ahlul kitab sangat berharap kalau kalian meninggalkan iman kalian menjadi kafir kembali. Hasadan min indi anfusihim, karena hasadnya mereka, karena dengkinya mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah jelas bagi mereka kebenaran. Mereka tahu bahwa ajaran ini hak. Sedangkan mereka mau masuk ke dalam Islam gengsi. Tetapi tidak ridho kalau kaum muslimin tetap di atas keimanannya dan kebenarannya. Lihat, sifatnya seperti sifat iblis. Iblis tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hamba-hambanya yang taat, iblis kayak ridho. Ini juga jangan taat. Tidak boleh taat. Nanti cuma saya tok yang celaka. Yang lain juga harus celaka. Ini sifat iblis. Ternyata orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, kata Allah, kebanyakan mereka ingin agar kalian keluar dari Islam, keluar dari keimanan, mau kemana terserah. Jadi jangan dikira Yahudi menginginkan kalian masuk Yahudi. Tidak.
Mereka menginginkan kalian jadi kafir. Enggak peduli kafirnya kafir ateis, atau kafirnya kafir musyrikin, atau kafirnya kafir Yahudi atau Nasrani, enggak peduli. Mau Buddha, mau Hindu, pokoknya jangan Islam. Sehingga semua kekafiran mereka dukung. Asal jangan Islam yang benar. Di dalam Islamnya, Islam yang macam-macam, Islam yang sesat, Islam yang sudah menyimpang, Islam Syiah, Islam Khawarij, Islam itu mereka dukung. Islam yang lurus mereka akan tentang sekeras-keras penentangan. Kenapa? Mengapa mereka tidak mengatakan ikutlah Nasrani? Tidak. Tapi mengatakan jangan kamu pegang yang ini, yang itu aja Islam yang bagus, Islam Syiah. Karena mereka nggak peduli sesatnya ke arah mana, tidak peduli kufurnya jenis apa, pokoknya jangan keimanan yang benar. Itu hasadan min 'indi anfusihim. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, padahal sudah jelas bagi mereka kebenaran. Fadammal yahudu ala ma hasadul mu'minina 'alal huda wal 'ilm. Di ayat ini Allah cerca Yahudi karena mereka memiliki kedengkian kepada orang-orang beriman dan kedengkian kepada jalan yang lurus dan kedengkian pada ilmu yang hak. Allah cerca Yahudi karena dengki, hasadan min 'indi anfusihim. Wa qad yubtala بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله لعلم النافع أو عمل صالح, dan telah mendapatkan bala bencana sebagian orang-orang yang menisbatkan dirinya pada ilmu, yang dijuluki ahli ilmu, dijuluki talabatul ilmi, dikatakan alim ila akhirih. Itu nisbah ilal ilm. Wa ghairihim, dan lain-lainnya telah tertimpa bencana binaw'in minal hasadi. Ditimpa bencana dalam bentuk sifat hasad. Liman hadahu Allah li'ilmin nafi', kepada orang yang Allah kasih hidayah kepada ilmu yang bermanfaat, atau kepada amalun saleh. Orang yang berbuat amal saleh, orang yang dalam keadaan memiliki ilmu nafi', kemudian ada kaum muslimin yang gak suka. Sok alim, begini dan begitu, marah. Padahal orang ini tidak dirugikan dari sisi manapun. Dari sisi harta tidak dirugikan, dari sisi apapun gak dirugikan. Cuma melihat orang saleh, jengkel hatinya. Sok amat, sok santri, sok alim. Hati-hati. Ini pun tasyabbuh bil Yahud. Mirip dengan Yahudi. Karena ciri khas mereka yang Allah cerca dalam Quran adalah hasadan min 'indi anfusihim. Mereka mempunyai sifat hasad terhadap kebenaran. Hasad terhadap kebaikan. Hasad terhadap kesalihan. Hasad terhadap amalan saleh. Kalau ada orang yang beramal dengan amalan saleh, gak suka. Dimulai dari para munafikin. Kalau ada yang membawa sedekahnya banyak, riya itu. Pengen dipuji, paling-paling juga pengen disebut dermawan. Jengkel, marah kepada orang yang berinfak banyak. Ada lagi yang berinfak sedikit. Kamu berinfak seberapa? Allah gak butuh dengan harta segitu. Apa infak cuma segitu? Dicerca. Yang banyak dicerca, yang sedikit diterja. Siapa ini? Munafik. Limada? Sama dengan Yahudi, hasadan min 'indi anfusihim. Dianya munafik. Dianya masih kufur. Pengen orang lain juga kafir semua. Iblis dilaknat. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Maka iblis berkata, aku akan sesatkan seluruh mereka. Masa aku saja masuk neraka? Begitu. Itu sifatnya apa? Iblis. Dilanjutkan oleh Yahud. Dilanjutkan oleh munafik. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi ahlus sunnah rahimani wa rahimakumullah.
Jangan ada sifat hasad pada kebaikan seseorang. Itu sifat Yahudi. Dan itu tasyabbuh. Wa huwa khuluqun madmumun mutlaqan. Yang namanya hasad tercela secara mutlak. Enggak ada baiknya. Ini hasad yang baik, ini hasad yang jelek. Enggak ada. Semua yang namanya hasad, dengki adalah mazmum, tercela, mutlaqan. Kalau Ustaz, dia punya ilmu, saya ingin seperti dia punya ilmu. Itu bukan dengki. Itu iri. Iri pun barakallahu fikum dalam bahasa berbeda. Iri yang jelek dan iri yang dipuji yaitu ghibtah namanya. Ghibtah adalah keinginan untuk mendapatkan kebaikan sebagaimana saudaranya mendapatkan kebaikan. Ingin mendapatkan ilmu sebagaimana saudaranya beramal dengan ilmu. Ingin orang berinfak dengan hartanya. Aku ingin berinfak seperti dia. Itu ghibtah. Dan itu terpuji. Tetapi yang namanya dengki. Mazmumun mutlaqan. Tercela secara mutlak. Mengapa? Karena dengki itu ditambah dengan keinginan hilangnya kebaikan tadi dari saudaranya. Wah, bagus sekali dia punya. Mudah-mudahan hancur sebentar lagi. Rusak. Ada harapan untuk kehancuran. Kemudian dicerca. Apain kau pakai seperti itu? Ada kedengkian. Ada keinginan untuk hilangnya kenikmatan tadi. Itu yang namanya al-hasad. Saya sesat. Saya menyimpang. Dia selamat. Tidak bisa. Kamu masuk Islam. Jangan. Islam itu begini. Padahal dia tahu Islam itu benar. Ini na'udzubillah sifat hasad. Wa huwa fi hadzal mawdi' min akhlaqil maghdubi alaihim. Dan ini sifat seperti ini, sifat dengki, hasad adalah akhlaknya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya Yahudi. Berapa banyak kaum muslimin yang tertimpa dengan sifat ini. Ikhwani fillah azakumullah. Orang berbicara dengan ayat, dengan hadis, dengan dalil, jengkel. Emang kamu tok yang tahu kebenaran? Loh, kalau memang kamu tahu sampaikan. Apa susahnya? Emang kamu gak pernah punya salah? Ya kalau saya punya salah, tegur saya. Itu keanehan. Barakallahu fikum. Mengapa tidak menyatakan Rabbi zidni ilman? Alhamdulillah saya dapat ilmu. Saya nggak tahu ayat ini. Baru saya tahu dari kamu. Kan bagus. Tapi justru sebaliknya. Hasad. Kenapa kok dia duluan yang tahu? Saya belum tahu. Ini khonibdina azakumullah. Akhirnya mencari alasan untuk menghina. Menjatuhkan. Memusuhi. Ila akhirnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Allah tidak suka orang yang bangga diri dan sombong. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nas bil bukhl. Yaitu orang-orang yang bakhil, pelit dan memerintahkan manusia dengan kebakhilan. Menyuruh manusia untuk bakhil. Ini sifat berikutnya dari sifat mereka. Fawasafahum bil bukhli alladhi huwal bukhlu bil ilmi wal bukhlu bil mal. Allah sifati mereka Yahudi dengan sifat kebakhilan, bukan hanya bakhil dalam masalah harta, bakhil dalam masalah ilmu. Sembunyikan kitabnya. Apakah itu benar? Enggak tahu. Lu kan kamu baca kitab, enggak ada. Di kitab enggak ada. Loh, saya pernah baca waktu itu di halaman sekian. Oh, itu bukan ke situ maknanya. Lain. Disembunyikan. Yaktumunal ilma wa hum ya'lamun. Menyembunyikan ilmu dalam keadaan mereka tahu. Bukhl. Bakhil. Kalau saya kasih tahu, nanti mereka dapat kebaikan. Dapat hidayah. Kalau dapat hidayah, mereka akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan mereka akan meninggalkan saya.
Dan saya tidak lagi menjadi tokoh yang dikasih hadiah, sumbangan, dikasih keuntungan, dikasih berbagai macam perkara. Ternyata ujung-ujungnya al-bukhl, bakhil bil ilm wal bukhl bil mal. Bakhil terhadap ilmu dan bakhil terhadap harta. Wa in kana siyaq yadullu ala anna al-bukhl bil ilmi huwa al-maqsudul akbar. Walaupun di dalam konteks kalimat ayat ini bahwa yang dimaksud kebakhilan tadi kebakhilan terhadap ilmu. Ini menutup ilmu. Ikhwani fi din a'azakumullah. Wa kadzalika wasfuhum bikitmanil ilmi fi ghairi ayah. Demikian pula sifat mereka. Pertama tadi hasad, kedua bakhil, ketiga menyembunyikan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman mithla qawlihi wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian atas mereka Bani Israel. Utul kitab. Latubayyinunnahu linnas. Wala taktumunah. Hendaklah engkau jelaskan pada manusia. Jangan disembunyikan. Ini perintahnya. Latubayyinunnahu linnas. Dengan lamul amr. Dengan nunut taukid tsaqilah. Dengan nun taukid yang sangat berat. Artinya sungguh-sungguh hendaklah engkau menerangkan pada mereka dan jangan disembunyikan. Kenyataannya barakallahu fikum mereka menyembunyikan ilmu. Maka Allah mengancam. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu. Sesungguhnya mereka yang menyembunyikan apa yang kami turunkan, kata Allah. Dari bayyinati wal huda, dari penjelasan-penjelasan dan bimbingan-bimbingan setelah kami jelaskan dalam kitab kepada manusia, maka mereka itu akan dilaknat oleh Allah dan akan dilaknat oleh semua yang melaknat. Malaikat ikut melaknat. Makhluk-makhluk juga ikut melaknat. Ikhwani fi din a'azakumullah. Illa alladziina tabu, kecuali yang bertaubat. Juga dalam ayat lain Allah katakan innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Sesungguhnya mereka yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari Alkitab dan mereka menjualnya dengan harga yang murah, merekalah sesungguhnya yang memakan di perut-perut mereka tidak lain kecuali api neraka. Ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar. Mereka tidak makan di dalam perut mereka kecuali nar. Sembunyikan ilmu dapat keuntungan. Jual fatwa dapat keuntungan. Putar balikan ayat dapat keuntungan. Walaupun nilainya miliar atau triliun, tetap itu qalilan. Mengapa? Karena yang dijualnya adalah akhirat. Yang dijualnya adalah keselamatan di akhirat dan pahala di akhirat. Yang dijualnya adalah jannah. Dia tidak mendapatkan jannah dan mendapatkan api neraka. Apakah semurah itu surga kamu jual hanya dengan keuntungan 1 triliun? Jahil. Tidak bisa berhitung sama sekali. Wa qawluhu, dan juga Allah katakan, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu 'alaykum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun.
Kata mereka, sesama mereka, kalau mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami beriman. Tapi lihat, ketika mereka bertemu, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, mereka saling menyalahkan. Kenapa disampaikan ayat ini? Kenapa disampaikan Taurat yang itu? Kata mereka, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum 'inda rabbikum afala taqilun. Kata mereka, apakah kamu sampaikan pada mereka apa yang ada dalam Taurat? Sesungguhnya itu akan membuat mereka jadi menang hujahnya, dan habis itu bisa mengalahkan kalian hujahnya. Afala taqilun, kalian enggak berpikir, kata mereka. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, menyalahkan grupnya sendiri yang menyampaikan isi Taurat, yang menyampaikan ayat-ayat dalam Taurat. Dikatakan atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Apakah kau sampaikan pada mereka sesuatu yang akan menguntungkan mereka, hujah mereka jadi kuat? Lihat, di dalam Taurat juga ada. Kemarin disampaikan oleh si fulan. Kaum muslimin semakin kuat hujahnya. Seperti misalnya sifat-sifat Rasul yang akan datang. Dalam Taurat ada ciri-cirinya. Dan persis mencocoki Rasulullah SAW. Kalau itu disampaikan, tentunya akan jadi hujjah atas mereka. Dan hujjah yang membenarkan muslimin. Hujjah yang menyalahkan mereka. Dan sekaligus hujjah yang membenarkan kaum muslimin. Itu mereka menegur. Jangan disampaikan yang gitu-gitu. Sembunyikan. Hada barakallahu fikum wasfal Yahud. Gambaran Yahudi. Pertama, mereka ini memiliki sifat na'udzubillah, sifat hasad dan dengki. Yang kedua, sifat bakhil terhadap ilmu dan harta. Yang ketiga, menyembunyikan ilmu yang mereka ketahui. Fawasafa al-maghdubi alaihim biannahum yaktumuna al-ilma taratan bukhlan bihi. وتارة اعتياضا عن إظهاره بالدنيا وتارة خوفا أن يحتج عليهم بما أظهروه منه. Digambarkan gambaran al-maghdubi alaihim, gambaran orang-orang yang dimurkai, yaitu Yahudi, bahwa mereka menyembunyikan ilmu. Taratan, kadang-kadang bukhlan, karena bakhil, enak saja. Gak boleh mereka sealim saya. Mengingatkan kita pada perguruan-perguruan silat. Tahu kebiasaan mereka, perguruan silat. Kalau mereka punya 10 jurus, akan disampaikan 9. Tidak mungkin disampaikan 10. Kalau punya 100, mereka akan berikan 90 atau 70. Gimana? Khawatir muridnya akan mengalahkan gurunya. Yang satu ini pegang. Sampai ketika akan mati, dia pilih muridnya yang dipercaya. Dibisikkan, ini pegang. Untuk menggantikan dirinya. Ikhwan fillah a'azakumullah. Sehingga perguruan silat itu, kalau menyampaikan ilmu selalu dikorting. Ternyata mereka, orang-orang berilmu ini, dari kalangan Yahudi, al-maghdubi alaihim, mereka memiliki prinsip yang mirip. Kalau saya sampaikan seluruhnya, akhirnya yang jadi pendeta dia, bukan saya. Karena dia ilmunya sama dengan saya. Maka dia kurangi. Tidak boleh tahu. Na'udzubillah min dzalik. Ilmu agama tidak demikian. Barakallahu fiikum. Kalau dia tidak sampaikan karena khawatir punya saingan, khawatir muridnya nanti menyaingi dirinya, maka ini sungguh sifatnya Yahudi. Sifat al-maghdubi alaihim. Orang-orang yang dimurkai. Bakhil. Tidak mau menyampaikan seluruhnya. Takut mereka punya banyak. Nanti sama dengan saya. Pokoknya saya harus paling kaya. Sama seperti harta. Wa taratan i'tiyadan an idharihi bid dunya. Dan kadang-kadang i'tiyadan. Tadi karena bakhil. Tidak mau mengasih lebih. Supaya tetap saya paling banyak. Saya paling alim. Alasan kedua biasanya i'tiyad. Mencari iwadan. I'tiyad adalah mencari iwad. Pengganti. Ya di dunia.
dengan dunia. Kalau saya sembunyikan yang ini, saya dapat hadiah besar. Saya dapat kedudukan. Saya akan menjabat jabatan-jabatan yang tinggi. Atau mendapat keuntungan dunia yang besar. Atau yang ketiga, taratan khaufan. Khawatir. An yahtajja alaihim. Kalau saya sampaikan ini, ketahuan salahnya saya. Baik, jujur, adakah pada kaum muslimin sifat seperti ini? Kalau saya sampaikan yang ini, mereka akan salahkan saya. Ketahuan kalau saya salah. Ada? Ya sangat ada. Dai, kiai, ustadz yang seperti itu. Dia melanggar. Ketika mau menyampaikan, ini ngantem saya sendiri. Sembunyikan di belakangnya. Wah, ini mukul saya sendiri. Sembunyikan di dalamnya. Seakan-akan tidak pernah ada ayat itu. Seakan-akan tidak pernah ada hadis itu. Selalu disembunyikan. Supaya dia jangan disalahkan. Yahud sama seperti itu. Persis. Yang ini jangan disampaikan. Kenapa? Mereka akan nyalahkan kita. Apa biasa yang disembunyikan? Ciri-ciri Nabi yang akan datang. Sifat-sifatnya. Dan berita-berita yang sama dengan berita-berita yang Rasulullah kabarkan dalam Quran. Siapa yang memberi wahyu? Jibril. Saya kasih tahu. Kata Yahudi, siapa yang memberikan wahyu kepadamu? Kalau Jibril musuh kami. Maksudnya supaya kaum muslimin takut mau menjawab Jibril. Kalau Jibril musuh kami. Padahal mereka tahu yang namanya malaikat yang membawa wahyu, ya Jibril. Seperti ucapan Waraqah bin Naufal. Menyatakan hadan namus yang pernah datang pada Musa. Artinya apa? Jibril yang pernah datang pada Musa. Yang datang pada Musa juga Jibril. Yang datang pada Rasulullah SAW juga Jibril. Tapi mereka mengatakan, siapa yang memberikan wahyu? Kalau kami, malaikat ini. Disembunyikan yang tadi, diganti. Adapun Jibril, itu musuh kami. Kita muslimin, kalau masih ada keraguan, gak berani ngomong. Tetapi alhamdulillah tidak demikian kaum muslimin. Menyatakan Jibril yang menyampaikan pada kami, mau apa? Dan Allah balas ucapan mereka dalam Quran. Man kana aduwan li Jibril. Fa innallaha aduwwun lil kafirin. Siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, maka Allah menjadi musuh bagi mereka orang-orang kafir. Dan Yahudi. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata Yahudi memutarbalikkan ilmu yang mereka sudah ketahui, imma karena memang bakhil, pengen dirinya yang paling alim, tidak boleh ada orang yang sealim dirinya. Dianggap persaingan daerah kekuasaan. Kedua, kekhawatiran mereka untuk terkena dirinya dengan hujjah tersebut, maka disembunyikan. Yang ketiga, karena i'tiyadan bil mal, ingin mendapatkan keuntungan harta. Wa hadza qad yubtala bihi tawaifun minal muntasibina ilal ilm. Bencana yang seperti ini juga telah mengenai kelompok-kelompok kaum muslimin, bahkan yang muntasibina ilal ilmi, yang dinisbatkan pada ilmu, penyampai ilmu, pemilik ilmu, talibul ilmi, ustadz, alim, muallim, pengajar, ila akhir. Seringkali terkena fitnah yang kayak Yahudi ini. Hainahum taratan yaktumunal ilma bukhlan bihi. Kadang-kadang mereka menyembunyikan ilmu karena bakhil. Tidak boleh ada yang menjadi kiai kecuali saya. Sehingga tidak boleh ada murid yang lebih alim dari dirinya. Kadang ada yang seperti itu. Wa karahata an la yanal ghairahu minal fadli ma naluhu. Jadi karena ketidaksukaan mereka, jangan sampai ada yang mendapatkan keutamaan seperti dirinya. Pokoknya saya saja yang memiliki keutamaan ilmu. Orang lain enggak boleh. Wa taratan i'tiyadan anhu biriyasah. Kadang-kadang karena ingin mendapatkan keuntungan berupa riyasah, kepemimpinan, jabatan. Aumal, kadang-kadang ingin mendapatkan keuntungan berupa harta.
Ada enggak di tengah-tengah kaum muslimin, pada para kiai, para ustadz? Ada. Wa yakhaf min idharihi intiqas ri'asatihi aw naqsi malihi, atau kekhawatiran kalau ditampakkan ilmu tadi akan turun kekuasaannya dan kewibawaannya, ketahuan belangnya, ketahuan salahnya. Aw naqsa maluhu, atau berkurang hartanya. Wa taratan an yakuna qad khalafa ghairahu fi mas'alatin. Dan kadang-kadang mereka, orang-orang yang dikatakan alim ulama, yang dikatakan para kiai, ternyata mereka menyembunyikan ilmu karena punya masalah yang dia menyelisihi ilmu padanya. Dia menyelisihi ilmu padanya, sehingga ilmunya disembunyikan agar tidak ketahuan salahnya. Aw i'taza ila ta'ifatin qad khulifat fi mas'alatin, atau karena dia menyandarkan kepada satu golongan yang menyelisihi masalah tersebut atau menyelisihi dalam masalah tersebut. Fayaktum minal ilmi ma fi hujjatun li mukhalifihi, maka dia sembunyikan ilmu yang akan menjadi hujjah bagi lawannya, bagi saingnya, akan membalas atau membantah dirinya. Wa in lam yatayaqqan ana mukhalifahu mubtil, walaupun tidak yakin bahwa yang menyelisihinya itu adalah ahlul batil. Walihada qala Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah. Oleh karena itu berkatalah Abdurrahman ibn Mahdi wa ghairuhu, dan lain-lainnya, ahlul ilmi yaktubuna ma lahum wa ma alaihim, wa ahlul ahwa'i la yaktubuna illa ma lahum. Dan ucapan Abdurrahman ibn Mahdi dan ucapan para ulama yang bersama beliau berkata bahwa ahlul ilmi, para ulama, mengajarkan, mencatat ilmu, menulis apa yang untuk mereka dan apa yang menyalahkan mereka. Adapun ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, tidak menulis, tidak menyampaikan kecuali apa yang menguntungkan dirinya. Yang menyalahkan enggak. Jadi kalau belajar, qala catat, qala, wah ini menyalahkan saya, enggak ditulis. Wah ini menentang saya, coret, enggak dicatat. Begitu juga ketika menyampaikan, qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah SAW, sampai pada bab yang dia menyelisih, oh ini menentang saya sendiri, lewat. Kenapa saat kau dilewat? Gak penting. Ya anggap begitu. Udah loncat saja. Yang ini udah gak usah dibahas. Ikhwani fillah azakumullah. Ternyata karena kalau dibahas ketahuan kalau dia salah. Bedanya ahlus sunnah dengan bukan ahlus sunnah adalah kalau ahlus sunnah yaktubuna ma lahum wa ma alaihim. Kalau lahum itu bahasa Arab maknanya yang membenarkan. Kalau alaihim yang menyalahkan. Para ulama ahlu sunnah menulis yang membenarkan mereka, menulis pula yang menyalahkan mereka. Disampaikan qala sallallahu alaihi wasallam, berarti antum salah kemarin. Iya, saya salah kemarin. Ini yang benar. Itu ulama ahlu sunnah. Menyampaikan hadis-hadis yang sahih, apakah yang membenarkan dirinya ataupun yang ternyata menyalahkan dirinya. Ini ada hadis sahih. Look, antum dulu Ustaz, Syekh, ya alim, dulu engkau mengatakan enggak seperti ini. Ya itu waktu itu saya salah. Ini yang benar. Saya cabut ucapan saya. Ditulis apa yang membenarkan dan ditulis pula apa yang menyalahkan. Tetapi mereka membacanya seperti orang ngoreksi. Ini bagus, ini bagus, ini bagus. Ini kurang bagus, jangan. Ini enggak pas, ini enggak cocok. Ini menentang saya, ini menyalahkan saya. Begitu. Memilih-milih. Dan itu sifatnya Yahudi. Apa kata Allah tentang Yahudi? Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Percaya pada sebagian dari kitab tapi menolak sebagiannya. Milih, yang ini buat saya, yang ini buat kamu. Yang ini jangan, yang ini boleh. Yang ini jangan sampaikan, yang ini sampaikan. Fa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifatul maghdubi alaihim.
sifatnya Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.